Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tinggalkan kemewahan demi cinta dan ketenangan. Dari istana Arab ke rumah sederhana di desa yang penuh kehangatan. Di sebuah rumah megah 2 lantai, tinggal seorang wanita bernama Dr. Zahra Latifah Al-Jauhari. Usianya telah menginjak 45 tahun. Zahra adalah suster senior sekaligus kepala perawatan di sebuah rumah sakit swasta ternama di Doha. Sosoknya bukan hanya dihormati karena jabatannya, tetapi juga karena kebaikan hati yang terpancar dari sikapnya. Zahra hidup sendiri di rumah besar peninggalan orang tuanya. Ia tak pernah menikah, dan selama ini tidak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Lingkungan sekitar pun menganggapnya sebagai wanita karir yang memilih hidup sendiri. Namun, hidup seringkali penuh kejutan. Segalanya berubah ketika tukang kebunnya yang telah bekerja selama 10 tahun memutuskan untuk pulang kampung untuk selamanya. Zahra yang sibuk dengan jadwal rumah sakit, shift malam, panggilan darurat, dan konferensi, tidak terbiasa mengurus halaman sendirian. Maka, melalui agen pekerja, ia pun menyewa tukang kebun baru. Namanya Ardian Lesmana, pria asal Malang, Jawa Timur, berusia 31 tahun. Hari pertama Ardian datang, Zahra hanya sempat melihatnya dari balik jendela kamar. Ardian mulai memotong rumput di halaman depan, tak banyak bicara, hanya menunduk dan bekerja dengan tenang. Sore itu, Zahra hanya mengangguk kecil dari balkon lantai 2. 5 hari kemudian, mereka baru bertemu langsung. Pagi itu, Zahra sedang libur kerja. Mengenakan piyama satin biru muda, ia turun ke halaman sambil membawa segelas teh. Ardian sedang menyiram tanaman. Ketika melihat Zahra, ia buru-buru menunduk dan menyapa dalam bahasa Arab yang masih terbata-bata, "Assalamualaikum, Madam." Zahra tersenyum kecil. "Waalaikumsalam. Kamu dari Indonesia, ya?" Ardian terlihat kaget tapi senang. "Iya, Madam. Dari Malang. Sudah 5 bulan di Qatar. Sebelumnya kerja di Riyadh, Arab Saudi. Kalau haus, ambil air minum di dapur belakang. Jangan sungkan," kata Zahra. Ardian membalas dengan hormat, "Terima kasih, Madam." Sejak saat itu, mereka mulai sering berbincang. Tidak setiap hari, tapi cukup untuk membuat Zahra memperhatikan sosok Ardian yang rajin, sopan, dan tenang. Ia tak pernah meminta apapun. Tak pernah berisik, selalu datang tepat waktu, dan pulang hanya setelah pekerjaan selesai. Kadang, Ardian menyanyikan lagu Jawa lirih saat menyiram tanaman. Kadang, ia membawa bekal nasi dengan lauk sambal dan tempe goreng. Zahra pun mulai suka duduk di balkon hanya untuk mendengar suara Ardian bernyanyi pelan. Ada sesuatu yang hangat dan asing tumbuh di dalam dadanya, sebuah perasaan yang dulu mungkin sudah ia anggap mati. Suatu sore, Zahra membawa 2 gelas teh dan mengajaknya istirahat di taman belakang. Ardian, sedikit canggung, meletakkan selang dan duduk di bangku taman. "Maaf kalau saya kurang sopan duduk di sini, Madam," ucapnya. "Lupakan itu. Namaku Zahra saja. Cukup panggil begitu kalau sedang santai," jawab Zahra lembut. "Apa kamu punya keluarga di Indonesia?" tanya Zahra. "Iya, Madam. Ibu dan adik. Bapak sudah meninggal waktu saya SMA. Belum menikah," jawab Ardian pelan. Zahra menghela napas. Ia tahu betul kehidupan para TKI tidak mudah. Ia pernah bekerja dengan banyak perawat dari Filipina, India, dan Bangladesh, tapi Ardian berbeda. Ada ketulusan dalam cara bicaranya, rasa hormat yang tulus, bukan sekadar formalitas. Hari-hari berjalan seperti biasa, tapi hati Zahra tak lagi biasa. Ia mulai menunggu pagi dan langkah kaki Ardian yang membawa aroma rumput segar. Kadang ia merasa bodoh. Seorang wanita hampir 50 tahun, tapi hatinya berdebar seperti gadis remaja. Suatu hari, Zahra pulang dari rumah sakit dalam kondisi kelelahan. Tubuhnya menggigil dan ia pingsan di sofa ruang tamu. Ardian yang baru tiba panik. Meski bukan perawat, ia membawa Zahra ke kamar, menutup jendela, membasahi handuk kecil, dan menempelkan ke dahinya. Sejak hari itu, jarak di antara mereka semakin dekat.
Bukan karena kata-kata yang banyak, tapi perhatian kecil yang tak bisa dipalsukan. Zahra merasa aman saat Ardian ada di dekatnya, dan Ardian merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pekerja. Hingga suatu sore yang sunyi, Zahra berkata pelan, "Ardian, kalau suatu hari aku bilang aku suka padamu, kamu akan marah." Ardian terdiam lama. Ia menatap tanah dan akhirnya berkata, "Bukan saya yang marah, Madam, tapi dunia." Sejak saat itu, mereka tahu kisah mereka tak akan mudah. Namun, suasana rumah besar itu berubah, bukan menjadi dingin atau canggung, melainkan lebih hangat. Ardian tetap datang, tetap bekerja, tetap diam dan sopan. Tapi kini, ada ketegangan baru dalam tiap tatapan mereka, sebuah rasa yang tak bisa disembunyikan, meski tak pernah diucapkan dengan kata-kata. Hari-hari terus bergulir, membawa perubahan yang perlahan namun pasti. Hubungan antara Zahra dan Ardian tidak lagi sekadar majikan dan pekerja. Ketika hari libur tiba, Zahra mulai memasak untuk dirinya sendiri, lalu menyisihkan sebagian kecil untuk Ardian. Kadang, mereka duduk bersama di taman belakang, menikmati teh atau makan siang dalam keheningan yang aneh, tapi terasa nyaman. Ardian pun mulai melupakan sapaan formal, Madam. Saat mereka berdua, sapaan itu tergantikan oleh kata lembut, Bu Zahra. Mendengar namanya diucapkan dengan suara Ardian, ada getar halus menyentuh hati Zahra, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, Zahra terjaga, gelisah bukan karena pekerjaan, tapi oleh kalimat yang terus berulang di pikirannya, "Bukan saya yang marah, Madam, tapi dunia." Kata-kata itu seperti tembok tipis namun kokoh, memisahkan kenyataan dari harapannya. Ia tahu dunia tidak pernah adil bagi kisah seperti mereka. Perbedaan usia, status, budaya, dunia akan mencibir. Bahkan keluarga Zahra mungkin takkan bisa menerima. Namun, bukan sekadar kagum atau kasihan yang ia rasakan. Ada ketenangan yang tumbuh ketika Ardian ada di dekatnya. Di matanya, Zahra bukan lagi hanya dokter, wanita kaya, atau sosok yang seolah tak butuh siapapun. Ardian memperlakukan dirinya dengan hormat, bukan karena uang, tapi karena dirinya. Ketika Zahra jatuh sakit lagi, demam disertai batuk dan flu ringan, Ardian menunjukkan perhatian yang tulus. Ia menyiapkan air hangat, memasak bubur sederhana, dan memijat punggung Zahra dengan balsem hangat buatan ibunya di kampung. Semua dilakukan perlahan, penuh ketulusan, tanpa melampaui batas. Di hari kedua, saat Zahra mulai membaik, tatapannya menyentuh Ardian dengan lembut. "Kamu tahu, Ardian, kadang aku merasa dunia ini hanya kita berdua yang mengerti." Ardian mengangguk pelan, "Saya juga merasa begitu, Bu. Pernahkah kamu merasakan hal yang sama?" tanya Zahra. Ardian menatap sejenak lalu mengangguk. "Iya, tapi saya takut. Karena saya bukan siapa-siapa." Kata itu menusuk hati Zahra. "Kamu yang membuat aku merasa hidup lagi," balasnya lirih. "Mereka tak butuh janji. Rasa itu sendiri sudah menjadi bukti." Hari-hari berlalu dengan kehangatan baru. Zahra mengajari Ardian bahasa Inggris dan sedikit bahasa Arab formal. Mereka tertawa bersama ketika Ardian salah mengucapkan kata atau bingung membedakan arti. Malam-malam sederhana itu penuh makna, tanpa sentuhan fisik, tapi rasa itu tumbuh seperti akar kecil yang merambat diam-diam di dalam tanah. Ardian mulai berubah. Tatapannya makin mantap, tak lagi menunduk seperti dulu. Namun, ia tetap menjaga jarak, sadar akan posisi dirinya. Bahkan saat Zahra mulai menunjukkan ketertarikan lebih, Ardian tetap menahan diri. Suatu malam, di ruang makan utama, Ardian datang mengenakan kemeja putih bersih yang baru dibelinya. Zahra tampil sederhana namun elegan dengan gaun biru tua. Mereka duduk berhadapan, makan tanpa banyak bicara. Setelah selesai, Zahra mendekati piano dan mulai memainkan lagu pelan. Ardian memperhatikan dari jauh, hening. Ketika lagu usai, Zahra menatapnya. "Pernahkah kamu mencintai seseorang, Ardian?" Dengan suara pelan, ia menjawab, "Pernah, tapi tidak sekuat ini."
Zahra mendekat, "Lalu kenapa kau selalu menahan diri?" Ardian terdiam, "Karena saya takut. Dunia bisa kejam pada perempuan yang mencintai orang seperti saya." Zahra tersenyum, "Kalau aku sudah tahu risikonya dan tetap memilihmu, apakah kamu masih akan menjauh?" Kali ini, Ardian tidak menjawab, tapi berdiri tepat di depannya. Mereka saling menatap dalam keheningan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Malam itu, tanpa janji, hati mereka sudah berubah. Zahra tahu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin memperjuangkan seseorang. Seorang lelaki muda sederhana yang mengajarkannya arti cinta tanpa syarat. Meski tanpa pernyataan resmi, hubungan mereka semakin dalam. Ada ruang kecil di sela-sela waktu kerja, di balik meja makan, bangku taman, atau ruang tamu dengan secangkir teh dan obrolan ringan yang makin berat makna. Namun, dunia mulai bertanya. Bisik-bisik tetangga dan sorotan dari orang sekitar mulai menjadi beban. Teman-teman Zahra dari rumah sakit bercanda menanyakan apakah ia serius menggaji tukang kebun atau mengadopsi anak muda tampan. Zahra hanya tersenyum. Tapi Ardian tahu itu bisa menjadi luka jika dibiarkan tumbuh. Ia mulai menjaga jarak, datang lebih pagi, pulang lebih awal, menghindari perhatian banyak mata. Sikap Ardian yang berubah membuat Zahra cemas. "Kamu kenapa berubah?" tanya Zahra saat mereka bertemu diam-diam di dapur belakang. "Saya nggak berubah," jawab Ardian pelan. "Saya cuma jaga supaya ibu nggak jadi bahan omongan." "Aku nggak peduli omongan orang," balas Zahra. "Tapi saya peduli," kata Ardian serius. "Saya laki-laki, Bu. Saya tahu batas. Kalau saya terlalu nyaman, dan semua orang tahu, yang bakal disalahkan itu ibu, bukan saya." Zahra terdiam. Ada amarah yang naik, tapi bukan kepada Ardian, melainkan kepada kenyataan bahwa dunia selalu menyalahkan perempuan dalam kisah seperti ini. Beberapa hari kemudian, Zahra menerima telepon dari keluarganya di Riyadh. Mereka mengundangnya untuk hadir dalam pertemuan keluarga besar. Ia tahu, ini bukan pertemuan biasa. Ibunya sudah lama memintanya menikah lagi. Adik-adiknya merasa Zahra terlalu lama sendiri. Mereka berpikir, perempuan sepintar dan sekaya dia seharusnya tidak hidup tanpa pasangan. Zahra bimbang. Ia tidak ingin pergi, tapi jika menolak, akan makin banyak kecurigaan. Akhirnya ia memutuskan untuk berangkat. 3 hari sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah catatan pendek di ruang kerja Ardian. "Aku akan pergi. Jangan berubah. Jaga rumah ini seperti biasa. Jaga hatimu juga." Ardian membaca catatan itu lama. Ia tidak menulis balasan, tapi kertas itu ia simpan di dompet dan dibaca setiap malam sebelum tidur. 3 hari tanpa Zahra terasa seperti 3 minggu. Rumah besar itu sepi. Tak ada tawa pelan dari dapur, tak ada suara piano di malam hari, tak ada teh hangat dan tanya sederhana seperti, "Kamu capek nggak hari ini?" Baru saat itu Ardian benar-benar menyadari seberapa dalam kehadiran Zahra telah masuk ke hidupnya. Saat Zahra pulang, matanya tampak lelah. Ia turun dari mobil dengan langkah tenang, namun wajahnya sulit ditebak. Ardian menyambutnya seperti biasa, menunduk dan mengambil kopernya. "Selamat datang, Bu," katanya pelan. Zahra hanya tersenyum. Malam itu mereka hampir tak berbicara. Namun kemudian Zahra memanggil Ardian ke ruang makan. "Kamu tahu keluargaku menawari aku perjodohan," ucapnya. Ardian menatap diam. "Mereka pikir aku butuh pasangan yang setara, dalam umur, status, budaya." Ardian tetap diam. "Aku nggak bilang ya atau tidak. Tapi aku ingin tanya satu hal." Suaranya lebih tegas. "Kalau aku memutuskan meninggalkan semua itu dan memilih kamu, apa kamu akan tetap berdiri di sampingku?" Ardian perlahan mengangkat wajahnya. "Saya nggak pernah minta ibu memilih. Tapi kalau ibu benar-benar ingin hidup bareng saya akan berjuang. Saya nggak bisa janji dunia akan baik, tapi saya bisa janji untuk nggak lari." Zahra mengangguk. Ia tahu, itu bukan jawaban yang mewah, tapi itu yang paling tulus yang pernah ia dengar seumur hidupnya.
Setelah malam itu, hubungan mereka tidak lagi menggantung. Mereka mulai bicara soal rencana, tentang menikah diam-diam di Indonesia, tentang hidup sederhana jauh dari Qatar, mungkin di kampung Ardian di Malang, atau tempat netral seperti Turki atau Malaysia. Namun rencana itu tak mudah. Sebuah surat kabar lokal memuat artikel kecil tentang rumor hubungan tak pantas antara mantan suster kaya dan seorang pekerja migran. Zahra sadar, waktunya makin sempit. Ia segera bertemu pengacara, mengatur aset-asetnya, memindahkan sebagian besar hartanya ke rekening luar negeri atas namanya sendiri. Ia ingin bebas dari tekanan keluarga dan dari sistem yang tak pernah berpihak. Ardian pun bersiap. Ia menghubungi teman di Indonesia untuk bantu urus dokumen, mempelajari aturan imigrasi, bahkan mulai memperbaiki rumah tuanya yang nyaris roboh. Ia tahu, ia tak bisa memberi istana. Tapi ia ingin memberi rumah kecil yang penuh ketulusan. Lalu datang kabar buruk, visa kerja Ardian akan habis 2 bulan lagi. Jika tidak diperpanjang oleh majikan atau diubah statusnya menjadi penduduk tetap, yang nyaris mustahil, ia harus pulang ke Indonesia. Zahra mencoba segala cara. Ia berkonsultasi dengan banyak firma hukum. Tapi jawabannya selalu sama. Sistem Qatar terlalu ketat, apalagi bagi pekerja rumah tangga seperti Ardian. Suatu malam, di taman belakang, Zahra menatap Ardian. Kita nggak punya banyak waktu. Ardian mengangguk. Tapi saya nggak takut kehilangan waktu. Saya cuma takut kehilangan ibu. Zahra mendekat, dan untuk pertama kalinya, menggenggam tangan Ardian. Kita akan cari jalan. Aku nggak akan menyerah. Ardian menatap jari-jari mereka yang saling menggenggam. Dalam hatinya, ia berdoa agar dunia tidak sekejam yang ia pikir. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang penuh ketegangan. Zahra yang biasanya tenang kini sering menyendiri, menatap laptop dengan pandangan lelah. Semua upaya hukum nyaris tak membuahkan hasil. Ardian memilih diam. Ia tak ingin menambah beban perempuan yang telah memberi lebih dari apapun yang pernah ia minta dalam hidup. Tapi diam-diam, ia mulai bersiap. Ia tahu, cinta mereka tidak harus dimenangkan di tanah Qatar. Mungkin takdir menginginkan mereka memulai lagi, di tempat yang lebih memberi ruang. Suatu malam, Zahra memanggil Ardian ke ruang tamu. Cahaya kecil dari sudut ruangan menerangi wajah Zahra yang tampak lebih tua, bukan karena usia, tapi karena beban. Aku sudah putuskan, katanya lirih. Ardian duduk di seberang. Putuskan apa, Bu? Aku akan ikut kamu pulang ke Indonesia. Ardian tertegun. Ibu serius? Zahra mengangguk. Aku sudah jual 1 apartemenku di Doha. Aku punya cukup untuk hidup tenang di tempat yang lebih sederhana. Aku lelah dengan semua aturan yang tak berpihak pada kita. Aku ingin hidup sebagai manusia, bukan simbol status. Ardian terdiam, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam benaknya, keputusan Zahra bukan sekadar soal pilihan biasa. Cinta baginya adalah keberanian, sebuah lompatan berani dari menara kemewahan menuju tanah penuh ketidakpastian. 2 bulan kemudian, Zahra dan Ardian menginjakan kaki di Surabaya. Udara tropis menyambut mereka dengan kelembapan yang menggigit. Dari Surabaya, mereka melanjutkan perjalanan ke Malang selama hampir 4 jam. Di lereng bukit yang sunyi berdiri rumah tua milik orang tua Ardian, sederhana namun penuh kenangan. Dinding kayu dan lantai semen menyambut mereka tanpa AC, tanpa karpet mewah, bahkan tanpa pelayan. Namun pagi itu, suara ayam berkokok dan rintik hujan jatuh di atap seng menambah suasana hangat. Tetangga menyapa mereka dengan senyum ramah. Zahra mulai belajar hidup baru yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Ia mencuci baju sendiri, memasak nasi dengan kompor gas sederhana, dan menyapu halaman penuh dedaunan. Awalnya terasa kaku, namun ia tak pernah mengeluh. Ardian selalu sabar menemani dan membantu. Mereka tak lagi berstatus majikan dan pekerja, melainkan 2 insan yang belajar memulai hidup dari nol bersama. Kabar kepulangan mereka menyebar cepat di kampung. Ada yang nyinyir, bingung, bahkan ada pula yang diam-diam kagum.
Bisikan-bisikan sinis tentang wanita Qatar yang memilih hidup sederhana di desa melayang di udara. Tapi Zahra sudah terbiasa menghadapi tekanan keluarga, cibiran media, dan ancaman kehilangan segalanya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri perangkat desa, tetangga dekat, dan beberapa sahabat lama Ardian. Di bawah tenda biru dengan hiasan seadanya, tanpa riasan mewah dan pesta besar. Bagi mereka hari itu terasa lebih sakral daripada segala pesta glamor yang pernah Zahra hadiri di Istana Arab. Setelah menikah, Zahra membuka sebuah klinik kecil di pinggiran Malang. Dengan sisa uangnya, ia mendirikan tempat itu bukan untuk keuntungan, melainkan untuk tetap menjalani profesi lamanya. Klinik itu sederhana, bersih, dan bermanfaat. Zahra membantu ibu hamil, menyuntik anak-anak, dan mengajarkan remaja kampung tentang pentingnya kebersihan. Ia merasa hidup kembali, bukan hanya karena cinta, tapi karena merasa berguna. Sementara itu, Ardian kembali mengelola pertanian kecil milik orang tuanya. Ia menanam cabai, tomat, dan sayuran yang dijual ke pasar setiap sore. Setiap malam, mereka duduk bersama di beranda rumah, menikmati teh hangat sambil memandang matahari tenggelam di balik sawah. Kadang, Zahra masih teringat masa lalu, apartemen mewah yang ditinggalkannya, pesta keluarga besar, dan segala kemewahan yang dulu membuatnya merasa berharga. Tapi kini, ia tahu kebahagiaan bukan diukur dari luas rumah atau tas mahal, melainkan dari ketenangan hati saat bangun pagi dan senyum tulus orang yang tidur di sampingnya. Setahun setelah menikah, Zahra dinyatakan hamil, sebuah keajaiban kecil di usia 48 tahun. Dokter menyarankan banyak istirahat dan menurunkan harapan karena risiko usia, tapi Zahra tak takut. Ia menerima apapun yang Tuhan berikan. Ardian semakin rajin menjaga, tak ingin kehilangan apa yang telah mereka bangun bersama. Bagi mereka, ini bukan hanya soal anak, tapi tentang kehidupan yang mereka perjuangkan. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian mereka hidup tenang di Malang. Anak perempuan mereka, Naira, tumbuh sehat dan ceria. Naira menjadi simbol perjuangan dan cinta yang dulu dianggap aneh, bahkan salah oleh banyak orang. Zahra tak pernah kembali ke Qatar. Ia sesekali mendapat kabar dari adiknya, tapi tak pernah merindukan kehidupan lamanya. Ia sadar hidup di kampung tak selalu mudah, tapi setiap malam, saat melihat Naira tertidur dalam pelukannya dan Ardian duduk di sampingnya membaca buku, ia tahu keputusan yang diambilnya adalah yang paling benar. Dulu, Zahra adalah suster yang merawat banyak pasien. Namun bersama Ardian, ia sembuh dari luka yang tak pernah bisa disembuhkan obat apapun, kesepian. Di rumah sederhana itu, Zahra benar-benar hidup untuk pertama kalinya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.